detik ini tanggal 27 Januari 2023 tidak ada nama tersebut yang mengajukan pendaftaran perkaranya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak senyaring sebelum-sebelumnya, kini langkah Vena Melinda untuk mengirim bahtera rumah tangganya dengan Ferry Irawan ke lautan perceraian seolah terhenti. Sayup-sayup bahkan terdengar kabar bahwa Vena mungkin saja berubah pikiran dan memilih bertahan. Penelusuran tim kami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan bahwa hingga hari ini memang tidak ada gugatan yang masuk atas nama Vena Melinda. Kondisi ini terasa berbeda dengan kasakusuk di awal kala itu. Belum juga Ferry ditetapkan tersangka, Vena sudah nyanyikan kidung cerai karena konon katanya sudah sangat tidak bahagia. Pokoknya selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda cerita tadi bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Dengan semua yang dialami Vena Melinda di hotel di Kediri, berikut litani penderitaan selama ini mestinya dengan cepat gugatan atau minimal konsultasi seputar hal tersebut sudah dikebut. Faktanya nihil. Baik Vena maupun kuasa hukumnya sekarang seperti tengah puasa bicara soal perpisahan. Aturan umumnya sudah sudah ditayangkan di website Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Silahkan dibuka apa saja persyaratan yang diajukan sebagai syarat mengajukan perkara cerai gugat atau cerai talak, perceraian lah pada umumnya gitu. Silahkan dibuka di website. Itu hak prerogatif masing-masing pihak ya, prinsipal masing-masing. Dia mau sendiri kah atau dia mau memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, mewakilkan kepada kuasa hukumnya kah? Boleh aja. Secara langsung daftar atau secara langsung boleh, melalui kuasa hukum secara ikut boleh, langsung daftar kembali boleh. Sebaliknya kini justru pihak Ferry Irawanlah yang terlihat proporsional menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Walau resmi ditahan sebagai tersangka dalam gugatan KDRT, Ferry Irawan sepertinya tak gentar menghadapi gertak sambal perceraian yang pernah terlontar dari Vena Melinda. Pak Ferry berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua, kalaupun harus berpisah, sekali lagi, kalaupun tidak bisa dipertahankan, berpisahlah dengan baik-baik, itu aja. Jadi itulah yang disampaikan Pak Ferry kepada saya, kepada kami tim penasihat hukum, untuk bagaimana mencarikan jalan terbaik untuk perdamaian terhadap kasus yang ada di Polda Jawa Timur. Kabar Vena Melinda yang berubah haluan dari vokal ingin pisah dan berdiri bersama jutaan wanita Indonesia di luar sana yang selama ini bungkam di hadapan KDRT, seolah mengulang kisah Rizky Bilar dan Lesti Kejora belum lama ini. Sempat menjerit memar di tangan Bilar, ujung-ujungnya mencabut laporan dan memilih mempertahankan rumah tangga. Namun Lesti dan Bilar kala itu harus membayar dengan harga sangat mahal. Warganet yang kecewa tidak hanya berbalik menghujat, tetapi juga rasa-rasanya masih memberikan hukuman sosial kepada pasangan muda itu hingga kini. Sementara itu pada Vena Melinda kali ini, selain warganet yang sudah mulai bergejolak mencibir, Atala Naufal putra Vena sendiri kabarnya ancam keluar dari kartu keluarga bila Vena sampai benar-benar rujuk dengan Ferry Irawan. Karena sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, tujuan saya di sini, setelah hasil diskusi saya dengan Pak Ferry, ternyata ada rahasia yang disimpan begitu loh. Yang kemudian Pak Ferry bercerita, lalu Pak Ferry menyampaikan, kalau memang sampai tersudutkan terlalu parah, Pak Ferry juga akan bergerak. Pak Ferry juga akan melawan begitu loh. Jadi tolong juga untuk Ibu V begitu, ayolah kita stop pemberitaan-pemberitaan yang ada sampai mengatakan bahwa hampir merenggut nyawa dari Ibu V. Lalu kedua, menyebarkan video-video itu mungkin ya menunjukkan di podcast kan begitu. Kemarin kan sempat viral tuh, menunjukkan videonya Pak Ferry yang katanya tanpa air mata itu di podcast, yang mungkin sekarang podcastnya sudah di take down. Ya tolonglah seperti itu jangan dilakukan, karena ternyata Pak Ferry tidak melakukan hal yang sama, padahal Pak Ferry juga menyimpan rahasia-rahasia begitu. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan adalah kasus yang berada di Bogor. Begitu teman-teman media ya. Kalau saat ini concern kita, prioritas kita adalah nemenin mama dan juga kasih support gitu, kasih support buat mama. Jadi kita nggak terlalu mau nanya hal-hal yang sekiranya bisa membuat mama kepikiran atau sedih.
apalagi mereka itu dua-duanya bisa dibilang public figure gitu. Kalau misalkan emang mereka balik lagi kayak kemarin kejadian yang kemarin-kemarin itu, jadi kayak susah juga gitu mengembalikan kepercayaan publik tuh terhadap si kedua belah pihak gitu sih Kak. Kesel banget sih karena tuh nggak usah di hubungan suami istri rumah tangga seperti itu, di hubungan pacar pun kadang kayak kita keluar dari toxic relationship itu aja susah banget kan. Jadi kenapa kita harus balik lagi ke titik itu gitu, titik suram gitu lah. Seperti diduga, meskipun masih berupa spekulasi, namun kabarnya Vena bakal rujuk dengan Ferry sudah menjadi kontroversi tersendiri di masyarakat. Memang ada yang setuju, tetapi lebih banyak lagi yang mengaku tak sudi memaafkan kelakuan Ferry. Tak ada kesempatan kedua. Enggak setuju saya. Sebenarnya kalau dari tanggapan aku pribadi setuju aja ya, karena kan sebenarnya itu jatuhnya adalah ranah rumah tangga mereka, dan juga hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya sifatnya tuh kayak relatif dan tentatif, kayak apapun yang terjadi itu karena itu melibatkan dua orang, bisa aja itu pemikiran mereka tuh berubah, dan terus ada faktor-faktor eksternal yang sembari sejalannya waktu itu ada proses-proses yang terjadi juga di dalamnya yang kita tuh nggak tahu apa, yang mereka juga nggak perlu untuk mempublikasikannya karena itu milik mereka sendiri. Jadi kayak keputusan mereka untuk melanjutkannya atau tidak itu ya pilihan mereka sendiri, hak mereka. Jadi ketika mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini dan memilih untuk damai, ya aku sih nggak masalah ya, baik-baik aja selama mereka masih kayak mereka merasakan masih sama-sama sayang, masih cinta, dan masih kayak merasa hubungan mereka tuh masih bisa di okein lagi, kayak ditingkatkan lagi, ya fine-fine aja sih. Warganet yang menentang rencana Vena untuk rujuk dengan Ferry sejauh ini memiliki kecemasan yang besar akan terulang kembalinya peristiwa KDRT oleh Ferry Irawan di kemudian hari nanti. Takutnya kayak jadi orang-orang antar juga pasti mikirnya kan antar laporan nih, ntar pasti cabut lagi, ntar banyak yang kayak gitu juga pasti. Oke, jadi menurut kakak sendiri nanti bakal banyak orang di luar sana yang KDRT tidak mau lapor? Pasti mencontoh nanti. Iya. KDRT nggak setuju, soalnya salah satu udah penyakit gitu. Ya, kasus KDRT di kalangan selebriti ini kan memang sedang panas ya ketika kejadian yang sebelumnya terjadi. Jadi ketika sekarang menimpa Vena Melinda dan juga Ferry Irawan, ini banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa nanti juga kayak kemarin lagi rukun lagi dicabut ininya laporannya dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan kita belum tahu nih arahnya akan kemana gitu. Benar. Karena kasusnya sendiri pun masih serius ditanggapi ya dari pihak pengadilan seperti itu. Betul sekali. Tapi kembali lagi ya, kalau kita bicara mengenai rumah tangga, sebenarnya kita nggak pernah tahu sebenarnya begitu ya antara dua orang ini sebenarnya apa yang terjadi selain mereka berdua. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara mengenai kasus KDRT, ini impactnya banyak karena pasti triggering juga buat orang-orang yang melihat di luar sana dan juga mengalami hal serupa gitu. Jadi memang banyak mungkin netizen ataupun masyarakat di luar sana yang merasa kalau kenapa harus rukun kembali jika memang ini terjadi, apakah tidak sebaiknya berpisah begitu. Tapi kembali lagi kita akan lihat nantinya seperti apa, apakah mereka akan berdamai atau tidak, ya kita tunggu saja. Ya, keputusan itu kan ada di tangan mereka berdua ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari anak-anak sendiri, ini mengatakan yang mensupport ibunya selalu bahwa kalau misalnya pun nanti ibunda tercintanya Vena Melinda ini kembali lagi kepada Ferry Irawan, katanya mereka akan keluar dari kakak. Nah, gitu. Tapi kan mereka cowok dan udah punya rumah masing-masing kan. Benar. Jadi mereka akan buat kakak baru sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau sudah menikah. Iya, gitu. Mudah sebenarnya itu masalah administrasi ya. Ya udah kita tunggu nanti kabarnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat.